Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tasya. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi matematika, yaitu ProLin. ProLin ini adalah singkatan dari program linear. Nah, program linear adalah cara untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua, yaitu maksimum dan juga minimum. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ProLin, kita harus mengetahui dulu dasarnya, yaitu SPLDV. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV-nya, kita ada trik. Yang pertama adalah jika tandanya sama, maka dikurang. Dan jika tandanya berbeda, maka ditambah. Jadi seperti persamaan linear ini mereka memiliki tanda yang sama, yaitu ditambah. Jadi nanti penyelesaiannya adalah dengan cara dikurang. Lalu trik yang kedua adalah samakan koefisien yang akan dieliminasi dari KPK. Jadi nanti kita harus menyamakan salah satu koefisiennya antara X atau Y untuk mengeliminasi salah satunya. Lalu setelah dieliminasi, nanti kita akan substitusi. Langsung aja untuk menyelesaikannya, kita ke contohnya, yaitu ini ada soal X plus 3Y sama dengan 2. Lalu ada soal 2x plus y sama dengan 9. Jadi untuk mengetahui nilai x sama y, langkah pertama kita eliminasi. Tapi sebelum kita eliminasi, ini kan tidak bisa langsung dikurang karena nanti pasti bertemunya x dan y lagi. Jadi kita harus menghilangkan satu antara x dan y. Nah, di sini saya akan menghilangkan x-nya. Jadi kita harus menyamakan x-nya. Jadi jika di bawah 2, kita samakan yang atasnya juga 2. Jadi kita kali 2. Dan yang bawah kita kali 1. Jadi 2x ditambah 3y kali 2, 6y sama dengan 2 kali 2, 4. Lalu bawahnya kita tulis ulang plus y sama dengan 9. Lalu ini kan udah sama nih x-nya. Ini mereka memiliki tanda yang sama, yaitu plus. Jadi kita kurangi. Kita coret 6 kurang y, 5y. 4 dikurangi 9 min 5. Jadi y sama dengan min 5 per 5. Y sama dengan 1. Nah, ini adalah langkah eliminasi. Lalu, untuk langkah yang kedua, yaitu adalah substitusi. Jadi kita mengganti y ini menjadi 1. Kita ambil yang persamaan yang atas, x sama dengan X ditambah 3, Y-nya 1 sama dengan 2. X tambah 3 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 min 3. X sama dengan min 1. Jadi kita udah ketemu Y-nya 1 dan X-nya min 1. Oke semua, di sini kita ada sebuah contoh soal ProLin. Nah, jadi luas daerah parkir itu ada 645 meter kuadrat. Luas rata-rata untuk sebuah mobil itu 5 meter kuadrat dan sebuah bus itu 20 meter kuadrat. Area parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Sewa parkir untuk sebuah mobil itu 5.000 dan untuk sebuah bus itu 12,5. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa pendapatan maksimum sewa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita ada 10 langkah. Langkah yang pertama, itu adalah permisalan. Misal, X itu, nah di sini ada sebuah mobil dan sebuah bus. Jadi kita misalkan saja X-nya mobil dan Y-nya bus. Oke, langkah yang kedua itu adalah model MTK. Jadi kita membuat tabel.
Oke, di sini ada sebuah 4 tabel. Yang pertama adalah variabel, mobil, bus, dan persediaan. Untuk variabelnya, yang pertama adalah yang diketahui adalah luas rata-rata untuk sebuah mobil dan bus. Jadi kita tulis di sini luas. Luas mobil itu 5 meter kuadrat, jadi kita tulis 5x, dan bus itu 20 meter kuadrat, itu kita tulis 20y. Dan untuk persediaannya adalah luas parkirannya, yaitu 645. Oke, selanjutnya adalah unit. Unit itu maksudnya berapa sih mobil dan bus yang ada di parkiran itu. Nah, karena dalam soal belum diketahui, kita tulis X dan Y. Dan untuk persediaannya ini ada di soal, itu tentang area parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60. Jadi persediaannya tuh hanya 60. Entah itu berapa mobil, berapa bus. Oke, selanjutnya itu ada sewa parkir. Nah, untuk mobil itu kan 5.000. Untuk bus 12,5. Nah, untuk persediaannya itu kita tidak. Nah, untuk persediaannya itu kita tidak tahu. Kita tulis seperti ini. Oke. Langkah yang ketiga yaitu persamaan. Jadi kita mencari. Oke. Langkah yang ketiga. Jadi kita akan menuliskan persamaannya. Yang pertama dari luas tuh ini persamaan yang pertama, tulis A, 5x plus 20y. Nah, di sini ini kita tidak sama dengan, kita lihat soalnya, yaitu tentang berapa pendapat maksimum sewa. Jadi dia menanyakan maksimum sewanya. Nah, untuk tandanya itu ini ada not, yaitu jika yang ditanyakan maksimum itu tandanya kurang dari sama dengan, dan jika yang ditanyakan minimum itu tandanya lebih dari sama dengan. Jadi karena yang ditanyakan maksimum itu tandanya adalah kurang dari sama dengan 645. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya teman. Kita bagi 5 menjadi x, ini jadi 4y, ini jadi 129. Oke. Dan ini yang persamaan ke B. Itu ada x plus y kurang dari sama dengan 60. Oke. Lalu selanjutnya ini yang C itu ada x, ada y. Nah, untuk menandakan tanda x dan y ini kurang dari apa lebih dari ya, itu kita logika saja. Misalkan dalam sebuah parkir itu tidak mungkin ada sebuah parkiran yang di dalamnya itu kurang dari 0. Pasti mungkin saja di parkiran itu kosong, atau mungkin saja di parkiran itu ada lebih dari 0, kayak ada 1 mobil, 2 bus, seperti itu kan. Jadi tidak mungkin kurang dari 0. Jadi udah pasti kita tulis lebih dari 0. Oke, langkah yang keempat itu adalah menentukan titik X dan Y. Yang untuk yang A, kita buatkan tabel biar lebih mudah. Di sini X, di sini Y. Oke, jika X-nya 0, kita gunakan cara 0.0. Oke. Jadi di sini kita menggunakan cara tutup tangan. Jika X-nya 0, berarti Y-nya 128 dibagi 4 itu sekitar 32,25. Lalu jika Y-nya 0, tutup tangan, X-nya adalah 129. Oke, untuk yang B kita buatkan tabel. Y. Oke. Jika X-nya 0, maka Y-nya
60. Jika Y-nya 0, maka X-nya 60. Nah, untuk ini udah termasuk titik ya. Oke, selanjutnya adalah langkah yang ke-5. Oke, langkah yang ke-5 itu adalah gambar grafik. Oke, gambarnya itu kita lihat persamaan yang pertama, yang A, itu X plus 4Y kurang dari 129. Nah, itu titiknya adalah ini, X0, Y 32,25. 0, X-nya 129. Jadi kita hubungi. Lalu yang B, X-nya 0, Y-nya 60, Y-nya 0, X-nya 60. Jadi kita satukan. Oke. Lalu untuk persamaan X sama dengan 0 itu ini. Ini untuk Y lebih dari 0. Dan ini adalah persamaan, kita tulis ya persamaannya, X plus Y kurang dari 60. Dan ini X plus 4Y kurang dari 129. Oke, langkah yang ke-6 masih pada langkah yang ke-6 yaitu masih pada gambar grafik, yaitu kita mencari HP dengan cara uji titik dan mengasir. Jadi kita akan menggunakan daerah bersih. Yang pertama ini dulu, kita gunakan 0,0, jadi 0 kurang dari 60. Itu benar. Jadi karena kita menggunakan daerah bersih, jadi mengasirnya berlawanan. Lalu selanjutnya ini 0 kurang dari 129. Nah, ini benar ya. Jadi kita arsirnya ke atas karena berlawanan. Selanjutnya Y lebih dari 0, itu kita arsir ke bawah karena tanda lebih itu di bawah. Nah, jadi kita arsir ke bawah karena tanda lebih itu berada di atas. Jadi berkebalikannya. Dan untuk F lebih dari 0 itu harusnya kan kalau daerah kotor itu kita ke kanan. Jadi karena daerah bersih kita ke kiri. Oke, udah ketemu HP-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke langkah ke-7, yaitu adalah penentuan titik sudut. Jadi di sini ada titik sudutnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 1, 2 ini kita udah tahu ya titiknya di mana, dan yang keempat ini juga tahu. Nah, kita tidak tahu titik yang ke-3 ini. Jadi untuk menentukan titik ini kita menggunakan SPLDV. Jadi kita SPLDV-kan garis yang memotongnya. Nah, kita akan meng-SPLDV persamaan X plus Y kurang dari 60 dan X plus 4Y kurang dari 129. X plus 4Y kurang dari 129. Oke. Jadi ini kan udah ada yang sama nih. Yang pertama kan eliminasi. Jadi ini yang pertama adalah eliminasi. Nah, ini udah ada yang sama, tandanya sama, jadi dikurang. Oke, kita coret. Y kurang 4Y jadi min 3Y
lalu ini sama dengan 60 dikurangi 129 itu adalah min 69. Oke, nah ini kan dipindah ruas, nanti hasilnya min 69 per 3, hasilnya itu adalah 23. Iya, hasilnya adalah 23. Oke, selanjutnya adalah substitusi. Lalu jadi ini kan y-nya udah ketemu, jadi kita tinggal masukin aja x plus y-nya 23 dengan 60. Jadi x-nya sama dengan 37, karena 60 kurangi 23 adalah 37. Oke, jadi titiknya yang ini adalah 37,23. Oke, selanjutnya adalah cara yang ke-8, yaitu menentukan nilai dari titik sudutnya. Ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4, dan titik potong ini juga sudah ketemu nilai sudutnya. Jadi kita langsung tulis aja. Yang pertama adalah 0,0, yang kedua itu ada 60,0, yang ketiga itu ada ini 37,23, dan yang keempat itu ada 0,32,25. Oke, selanjutnya langkah yang ke-9. Nah, langkah yang ke-9 ini adalah kita membuat tabel untuk menentukan harga pendapatan sewa. Ini sewa mobil itu 5.000 ya, dan sewa bus itu 12,5. Lalu ini hasilnya. Yang pertama itu ada 0,0, itu pasti dikali-kali hasilnya 0, jadi kita lanjut ke 60,0. Itu 60 kali 5.000 itu 300, 0, jadi hasilnya 0. Lalu ke 37,23, 5.000 kali 37 itu 185, terus 23 kali 12.500 itu 287,500. Nah, dijumlah jadi 472,500. Oke, selanjutnya titik 0,32,25. Nah, 0 kali 0 0, terus titik 32,25 dikali 12.500 itu 403,125, jumlah jadi 403,125. Nah, untuk menentukan pendapatan maksimum sewa itu kita cari yang harga sewanya yang paling besar, yaitu ada 472. Jadi kesimpulannya, pendapatan maksimum sewa lahan parkir itu adalah sebesar 472,500. Ya, ini adalah penjelasan dari soal tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.